Itu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh sampai bilang, ya Rasulullah, kita kalau hadir bersama engkau, mendengarkan engkau, kita ngelihat seolah-olah surga depan mata kita, neraka depan mata kita, akhirat depan mata kita. Tapi ntar begitu pulang ke rumah, ya udah lain lagi urusannya, berubah lagi. Maka Nabi bilang, lau dumtum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkum al malaikah. Kalau kalian bisa menjaga sifat dan keadaan kalian tatkala di rumah seperti keadaan kalian saat bersamaku, ini kalian keluar, malaikat pada salaman nama kalian mengambil berkah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak katanya Ibn Ruslan, fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati amalin. Apa yang udah kita dengar walaupun 10%. Ayo, pengaruh daripada maulid, bagaimana keadaan rumah kita, bagaimana keadaan kaum wanita kita, bagaimana orang teriak maulid, akan tetapi sampai sekarang dia masih masih tarik ulur untuk sholat subuhnya dia. Wah, dibangunin subuh susah banget, Masya Allah, bangunin subuh kayak bangunin jenazah. Waliyadzubillah min dzalik. Mana bekasnya maulid? Mana maulidnya kamu? Mana ratibnya kamu? Mana pengajiannya kamu? Bangunin subuh tuh kayak bangunin jenazah, nggak bangun-bangun. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal orang maulid, orang hadir maulid nggak pantas memberikan peluang kepada setan untuk kencing di telinganya. Kan kamu hadir maulid, kenapa pasang kuping untuk kencingnya setan? Nabi bilang begitu ketika ada orang bilang, ya Rasulullah, fulan baru bangun setelah adzan subuh. Artinya subuhnya nggak telat, cuma nggak tahajud, bangunnya pas adzan. Maka Nabi bilang, zaka bala syaitan fi udhuni. Itu orang adalah orang yang telinganya dikencingin setan. Pertanyaannya, kita dikencingin sama anjing rela gak? Kagak. Sungguh syaitan lebih najis daripada anjing, lebih keji daripada anjing. Terus sampai kapan? Ya udah, semalam dikencingin, saya sibuk. Kemarin kencingin, kemarinnya lagi dikencingin. Masya Allah, maaf sampai setannya enak, dia lagi dikencingin, nggak sadar juga. Kirain udah dikencingin, besok sadar, nggak sadar juga. Bahkan kita orang buat bola 15 menit sebelum dimulai acara dia udah duduk, udah pasang alarmnya 10 biji. Buat 10 biji dia pasang alarm, mati yang ini datang yang satu, mati yang ini datang yang satu. Giliran buat sholat, orang baiknya masang alarm 1. Udah gitu, giliran udah bunyi, tunda, dan begitu seterusnya. Nabi bilang kan di dalam hadis tuh, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, intidharus sholah ilas sholah, menunggu dari satu sholat menantikan sholat yang selanjutnya. Nungguin sholat itu amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, nungguin sholat. Ini kita nungguin pertandingan, kelar pertandingan nungguin pertandingan berikutnya, kelar pertandingan nungguin pertandingan berikutnya. Gak cukup tiap hari kita nunduin sinetron ke sinetron, berita ke berita. Ditambah lagi pertandingan. Tapi semuanya kita belain, yang kita korbanin. Kalau ada acara, ada rapat, ada kerjaan, yang dikorbanin selalu majelis, yang dikorbanin ngaji Qur'annya, yang dikorbanin sholat duhanya, yang dijadikan korban tahajud dan qiyamul lailnya. Bilang kenapa? Kan sunnah. Udah bagus, saya masih mau sholat 5 waktu. Itu juga sholat 5 waktu nggak dikerjakan secara berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Likulli syai'in shafatu sholat takbiratul ula ma'al imam. Mana bekasnya maulid? Mana bekasnya pengajian? Tunjukkan nih, orang maulid kayak begini sifatnya. Bangun malam tahajud, orang maulid birrul walidain, orang maulid silaturahim, orang maulid kata-katanya santun, orang maulid nggak nonton yang porno, orang maulid pergaulannya baik, orang maulid mengutamakan majelis, mengutamakan zikir, mengutamakan qiyamul lail. Hadir maulid, emang udah sholat duha? Belum. Sholat duha, hadir maulid, hadir pengajian, hadir zikir, hadir ratib. Semalam udah sholat witir? Belum sholat witir. Taib.
Ini semuanya adalah kalau kita nggak perhatian sama sholat jamaah, nggak perhatian dengan hal yang demikian rupa, kata Umar bin Abdurrahman, laulam nakun hakadha makunna hakadha. Kalau kita nggak perhatian dengan hal yang semacam ini yang dianggap orang sepele dari sunnahnya Rasulullah, maka kita nggak bakalan menjadi orang besar, kecuali dengan perhatian terhadap hal-hal yang semacam ini. Perhatian dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.